Sehingga keniscayaan Pak Suko, PKB ini kalau teman-teman kader-kadernya kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berbenah, memperbaiki SDM kadernya, ya kita akan ketinggalan. Ya, saya sungguh berharap itu ya, karena saya selalu nyalahkan partai politik sebagai penyebab kondisi ini. Karena apa? Karena Andalah yang punya palu untuk buat kebijakan. Saya kan juga kenal Mas Halim lama juga, sering diskusi. Waktu itu cerita bagaimana SDM di PKB itu basicnya bagus Pak Suko, tinggal lihat teknis-teknis itu yang saya kira. Terus ini rencana ke depan kalau DPR di Jawa Timur apa Mas? Kesibukannya Pak hari-hari ini? Rutinitas biasa sebetulnya, karena ini mendekati akhir tahun, kita sedang ngejar segera pengesahan APBD perubahan 2025, lalu 2026 kita juga harus sudah mulai persiapan untuk melakukan pembahasan. Kemarin KUHP sudah, sekarang sinkronisasi program yang maksimal kan 2 bulan, November lah kita sudah mulai. Saya hanya usul Mas, artinya senang saya bisa bertemu dengan Mas Fauzan yang kebetulan kami pernah diskusi dan belajar bersama tentang komunikasi. Yang saya pelajari, komunikasi politik itu bukan sekedar kampanye, bukan menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Ya, ini kayaknya usul aja Dewan kalau reses itu nitip kuesioner gitu loh, menanyakan, nanti saya bantu dari UNER nanti untuk analisis apa perkembangan yang diharapkan anak-anak. Salah satu yang dulu sebetulnya di awal-awal selalu saya lakukan itu nyebar visioner, tapi untuk isian-isiannya adalah isian-isian usulan atau aspirasi yang mereka harapkan. Biasanya Mas Fauzan kalau turun itu selalu membuat dokumen-dokumen permintaan mereka apa dan sebagainya. Betul. Dan kan saya selalu menjadikan itu sebagai bahan konten di sosial media. Ya, sehingga setidaknya kontrol mereka terhadap apa yang sudah saya lakukan, mereka tahu. Secara administratif di kantor juga mereka bisa memastikan bahwa kami anggota merealisasikan rencana kerja kami dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan peraturan, sehingga ini sebetulnya saling self control saja dari kita, dari teman-teman. Ya, itu kan kalau kendali komunikasi itu salah satunya fungsi untuk memantau keterbukaan dan sebagainya ya. Berarti ilmu ini dibutuhkan. Itu hanya butuh satu syarat kok. Gimana? Telaten tekun jawabi setiap inbox yang masuk. Nah, itu sebetulnya kan itu tidak punya konsekuensi biaya tinggi. Ya, jadi dengan teknologi itu lebih murah ya. Murah dan orang kalau mungkin dia sungkan langsung japri kita melalui sambungan seluler, dia bisa lewat inbox itu sekaligus melampirkan dokumentasinya juga kseketikaan itu dari orang sekarang hampir selalu setiap saat scroll time itu, dan nunggu langsung disampaikan pada saat itu di tempat itu dan langsung nyampe. Terutama yang bisa anak muda itu yang merespon biasanya ada juga sebetulnya di kategori pemilih yang atau konstituen kita yang dia melek teknologi, usia tertentu dia masih respon. Lalu apa yang Anda lakukan biasanya? Apa Anda mengabaikan atau Anda ya itu tadi yang dibutuhkan hanya ketelatenan untuk jawab. Jadi ya harus dijawab, apapun konsekuensinya harus kita jelaskan kepada mereka sampai di urusan-urusan yang sebetulnya di luar konteks tugas dan kewajiban kita ada di lembaga legislatif. Ketika mereka tanya juga harus kita jawab. Mas, ini masa depan. Saya nggak tanya berapa habisnya jadi anggota, tapi kira-kira idealnya proses politik ke depan itu seperti apa yang Anda harapkan sebetulnya, agar kan seringkali kan saya kadang-kadang merasa gagal ngajar komunikasi politik kayak gini dan sebagainya kan.
Tapi jadi seringkali Pak, politik itu kotor, politik korupsi. Orang-orang nggak tahu betapa menderitanya seorang Fauzan dan teman-temannya nek pas susun bubuh. Itu lasan. Agustusan. Jalur gendera macam-macam. Rasanya pintu kudu ditutup. Tapi itu dinamika. Kan tidak ada formula atau sistem politik kita yang paling ideal apa. Tidak ada perubahan yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Menurut saya sistem apapun yang ke depan akan digunakan untuk apakah pileg atau pemilu eksekutif, pilkada, pemilu presiden, saya kira harus dipastikan bahwa sistem itu sistem yang murah biaya, sistem yang lebih memungkinkan anak-anak yang atau orang-orang yang punya pikiran, punya komitmen, punya integritas itu bisa punya potensi untuk terpilih. Kalau pengalaman kemarin pemilu 2024 itu, ketika saya terpilih 2019 saya sempat mengatakan atau berasumsi pemilu itu pemilu yang pragmatis brutal. 2024 ternyata lebih brutal lagi, lebih pragmatis lagi. Ya. Nah, evaluasinya kemarin saya kira yang penting kita tidak alergi terhadap perubahan, karena mulai mengemukakan sekarang usulan-usulan untuk pilkadanya dipilih oleh DPR, pemilu lokal diundur, pemilu daerah lokal dipisahkan. Saya kira ya itu sesuatu yang possible diterapkan selama menjamin memastikan bahwa praktek-praktek money politik, praktek-praktek yang mengedepankan pragmatisme tadi itu bisa ditekan sebisa mungkin. Ya, skala ikhtiar kita lakukan, tapi kunci seorang Fauzan adalah belajar tentang komunikasi politik. Salah satu fungsi, kalau menurut Gabriel Amon, fungsi komunikasi politik itu fungsi yang paling mendasar dan utama adalah kehadiran anggota dewan. Seburuk apapun kalimat konstituen, semarah apapun adalah dia berkomunikasi. Kan rumusnya Mas Fauzan gitu. Betul. Selain kuat ya sabar. Karena ya itu kan resiko pimpinan. Karena kadang-kadang ada kayak rasa begini Pak Suko. Semakin seseorang pemimpin dalam kancah politik, apakah di lembaga parlemen atau di eksekutif, dia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, semakin dia dicintai oleh pemilihnya, rakyatnya, itu akan semakin membuat dia terbebani, karena rakyat kan punya pikiran begini, itu bupatiku ya enakan ngomongin, diparani, ditekani jam piro ahe, di WA kapanpun pasti akan direspon, diperjuangkan aspirasinya. Tapi kan orang tidak akan pernah puas dengan satu aspirasi yang sudah digulirkan. Besoknya dia datang lagi karena merasa yang bersangkutan jadi kayak ada kecanduan menyampaikan aspirasi kepada figur tertentu yang kemudian karena keterbatasan ruang, waktu, resource dan segala macam, itu secara tidak sadar kadang-kadang kita mengorbankan kepentingan atau aspirasi di tempat lain yang juga hanya untuk latihan gitu ya. Iya. Jadi ada dilematisnya sebetulnya. Maka kalau saya kadang-kadang fokus pada memainten pemilih sendiri, belum berpikir melakukan ekspansi kepada calon pemilih lain, karena ya kita punya keterbatasan. Kalau bicara tanggung jawab kan kita harusnya tidak hanya kepada yang sudah memilih kita menjadi DPR, bukan DPR konstituen atau DPR dapil. DPR Jawa Timur ya sudah berarti harus representasi semuanya Jawa Timur. Itu dinamika, tantangan lah, saya kira tantangan yang selagi kita menyikapinya dengan baik, dengan bijaksana, mereka tentu juga akan memberikan pemahaman. Jadi nggak usah kabur, toh kita juga kabur nggak bisa Pak Suko. Sosmed, kita punya akun di hampir semua platform, mungkin teman-teman DPR yang lain juga sama. Kabur itu gimana cerita? Ganti nomor,
masih ada sosmednya. Ya. Jadi ya pilihannya tidak ada pilihan selain dihadapi. Ya. Anggota DPR bukanlah orang sembarangan, karena proses untuk diberikan amanah oleh rakyat pasti bukan tanpa alasan. Seorang Fauzan, teman saya, juga kami belajar bersama di komunikasi Universitas Erlangga, terus melakukan perbaikan-perbaikan, tapi basic apa yang kalau tadi disebut Gabriel Alman itu mengatakan bahwa seluruh peran dari dewan itu adalah komunikasi politik. Saya matur nuwun Mas, konsisten penjenengan, begitulah anggota dewan. Jadi sesedih apapun, sejuta apapun, ketika masyarakat menyampaikan itu ya paling nggak dirungok deh. Tanggapi itu. Termasuk sondorek juga ditanggapi, judol ditanggapi, pinjol ditanggapi, tetapi jangan kemudian anggota dewan Anda anggap sebagai bank yang terus memberikan itu. Jadi mari kita bertanggung jawab di peran kita masing-masing. Ya, betul itu. Itu yang penting, tahu posisi dan sebagainya. Thank you Mas Fauzan. Masih kapan-kapan saya tak main ke kota dewan. Tadi masih Spirawiri ke Lamongan ya? Bojonegoro. Bojonegoro ya. Bojonegoro Tuban. Kalau Senhorek nggak ada di Bojonegoro, di Tuban nggak ada. Tapi ya ada kelompok-kelompok tertentu konstituen kita PKB ya, dari Pasuruan, dari Blitar, Malang, itu lumayan banyak juga ya. Tapi nggak ada Sondoruk, tapi kan banyak terkelewat pakai One Piece gendero. Nggak usah ditanggapi serius itu ya. Tapi sebetulnya saya keliling-keliling kok. Belum ketemu ya, apa karena dia habis membaca statementnya Menkum kemudian dilepas One Piece-nya, saya nggak ngerti. Enggak, ya anulah. Kalau orang-orang mereka nggak mau berisiko lah, yang penting sekarang penting rukun, Jawa Timur kompak untuk maju bersama lah. Kayaknya belum lihat itu. One Piece-nya belum lihat. Mau tupis mungkin. Kalau sudah lihat pasti nggak akan begitu kok. Kan Pak Suko? Ya. Wong mangke ingin mencapai sesuatu, dan pencapaiannya terhadap sesuatu yang dia lakukan itu koridor, kalau ada aturannya dia ikuti aturan. Iya kok. Tapi kan memang peradabannya dia juga film diproduksi untuk kepentingan menghibur ya. Iya, jadi maksud saya jangan terlalu represif lah menghadapi itu, biasa-biasa. Kayak Gus Dur saya ingat itu, waktu ada bintang kejora itu lebih real itu, dia mengatakan anggap aja itu umpul-umpul biasa. Jadi itu kan ilmu kita kan semiotik, pemaknaan dan sebagainya itu. Senang saya kalau ada anggota dewan yang pinter ini. Antar Mas Fauzan. Sami-sami. Sip ya, saya ketemu.